Baik, eee, singkat cerita saja nih teman-teman, langsung kita panggilkan Teh Balkis Mentari Effendi. Halo Teh. Ya, halo Teh Fani. Assalamualaikum teteh-teteh semuanya. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lucu banget Bagaimana tadi aktif ya. Kayak bagaimana kabarnya Teh? astagfirullah. Alhamdulillah baik. Baik Teteh. Insyaallah. Kita juga baik ya. Alhamdulillah baik. Baik Teh, pasti teman-teman sekalian udah nggak sabar mendengarkan materi dari Teteh. Saya persilahkan ya Teh. Oke. Ya, kita buka dulu ya. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Teh Fani yang sudah membuka halaqah hari ini, dan terima kasih juga untuk teteh-teteh semuanya yang sudah hadir. Oke, sesuai janji saya beberapa pekan yang lalu, waktu itu ketika saya menyampaikan materi tentang tadabbur, kita hari ini akan membahas tadabburnya lebih dalam. Kalau waktu itu kan alasan kenapa harus tadabbur dan lain-lain. Kalau yang ini kita langsung menyelami suatu ayatnya gitu. Dan hari ini yang akan dibahas itu insya Allah surat Al-Fatihah 1 dan 2. Mungkin kalau misalnya masih ada waktu bisa ke ayat yang selanjutnya gitu. Nah, tapi sebelum saya mulai, saya mau nanya dulu. Kan sebenarnya dikasih tugas, bukan tugas juga sih, ya tugas mandiri gitulah. Apakah udah ada yang ngerjain berdasarkan metode waktu itu? Boleh jawab di kolom chat aja. Apakah udah ada yang mulai baca tafsirnya atau dengerin kajian tentang surat Al-Fatihah dan mungkin ditulis? Boleh silahkan. Ngomong juga nggak apa-apa sih, open mic juga nggak apa-apa. Kalau misalnya malu boleh di chat. Saya mau lihat dulu. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Nggak masalah. Nggak akan disuruh, kalau belum mah jangan ikutan. Nggak akan kayak gitu. Oke. Baru tafsir. Oke, mantap. Ya, nggak apa-apa ya. Kita mulai aja kalau kayak gitu. Jadi, hari ini surat Al-Fatihah 1 dan 2. Tapi sebelum kita mulai, saya mau kita melihat surat Al-Fatihah secara keseluruhan dulu ya. Nah, kenapa sih Al-Fatihah itu jadi surat pertama yang akan kita tadabburi di seri kali ini? Karena surat Al-Fatihah juga kita tahu, surat Al-Fatihah itu kita baca dalam satu hari itu 17 kali minimal dalam sholat. Itu pun sholat wajib. Belum kalau misalnya kita sholat sunnah, terus misalnya kita pas baca Quran baca surat Al-Fatihah dulu kayak gitu. Kan bisa berkali-kali lipat ya, mungkin bisa puluhan kali lipat kita baca surat Al-Fatihah dalam satu hari. Nah, ketika membaca surat Al-Fatihah, apakah memberikan impact yang besar kepada hati kita? Gitu. Jadi hari ini insya Allah kita akan mengenali surat Al-Fatihah lebih dalam. Gitu. Oke, di dalam surat Al-Fatihah ini terdiri dari 7 ayat, tapi ada juga beberapa ulama, jadi terbagi 2 pendapat. Ada yang mengatakan kalau surat Al-Fatihah itu dimulai dari ayat Bismillahirrahmanirrahim. Ada juga yang berpendapat bahwa surat Al-Fatihah itu dimulai dari ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, pada kajian yang saya dengarkan gitu ya, di sana ustadznya lebih cenderung ke ayat pertama surat Al-Fatihah itu adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Karena apa? Karena menurut beliau kata kalimat Alhamdulillahirabbil alamin itu memiliki impact yang besar gitu ya. Daripada yang Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillahirrahmanirrahim di sini di surat Al-Fatihah itu sama saja seperti Bismillahirrahmanirrahim di surat yang lain gitu. Kalau beliau berpendapatnya lebih seperti itu. Cuman ya di antara 2 perbedaan itu kita nggak ngambil mana yang benar mana yang salah gitu ya. Ya wajar ada 2 perbedaan seperti itu. Karena beda tafsir dan lain-lain, tidak apa-apa.
Oke. Nah, tapi walaupun di kajian yang saya dengarkan itu ustadznya itu lebih menekankan bahwa surat Al-Fatihah itu dimulai dari Alhamdulillahirabbil alamin, tapi tentunya saya juga bakal menjelaskan tentang Bismillahirrahmanirrahim karena banyak dari kita yang ya kita menganggap kalau Bismillahirrahmanirrahim bagian dari Al-Fatihah gitu kan. Jadi akan saya bahas dulu, overview dulu ya, sebelum kita masuk ke Bismillahirrahmanirrahim, overview dulu surat Al-Fatihahnya. Nah, surat Al-Fatihah itu artinya kan pembuka. Surat yang pembuka itu, kalau misalnya kita ibaratkan di sebuah buku, sebelum kita mulai baca isi bukunya, pasti halaman-halaman sebelumnya itu tentang penulis. Benar nggak? Nah, jadi di sini juga sama, sebelum Allah itu berbicara tentang surat-surat yang panjang, yang indah-indah itu, Allah tuh mengenalkan dulu siapa sih Allah, penulis Al-Quran ini tuh siapa sih gitu di surat Al-Fatihah ini. Oke, nah Allah memperkenalkan dirinya pada Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjut ke Alhamdulillah ya, karena yang saya dengar kajiannya itu beliau memulai ayat 1 dari Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini Allah memperkenalkan dirinya. Siapa dirinya? Dirinya adalah Allah. Oke. Nah, terus Allah itu yang kayak gimana sih? Allah itu siapa? Allah itu Rabbil Alamin. Nah, ini kita masukkan ke sifat yang Allah perkenalkan pertama kali dalam Al-Quran. Sifat satu. Oke, nah kemudian Ar-Rahman, ini sifat yang kedua. Kemudian Ar-Rahim, sifat ketiga. Lalu Maliki Yaumiddin, ini sifat yang keempat. Nah, Allah memperkenalkan dirinya pada ayat, ini tergantung versi ya, saya bilangnya 1-3 aja ya ayatnya, biar sama kayak referensi yang udah saya pelajari. Jadi, di dalam 3 ayat pertama surat Al-Fatihah ini, Allah memperkenalkan siapa dirinya, apa kualitinya, atau sifat-sifatnya itu. Ada 4 yang disebutkan di sini. Nanti juga insya Allah akan dijelaskan kenapa sih Allah milihnya sifat-sifat ini yang ada di dalam Al-Fatihah gitu. Kenapa nggak sifat-sifat yang lain? Kan banyak ya, Asmaul Husna itu ada 99. Tapi kenapa Allah tuh memilih ini gitu? Kenapa Allah memilih Ar-Rahman Ar-Rahim dibandingkan dengan sifatnya yang lain yang disebutkan di sini? Oke, nah ini saya kasih tanda, ini Allah memperkenalkan dirinya. Gitu ya, Allah memperkenalkan dirinya. Kemudian di ayat selanjutnya 456. Iya, berdua iya karena stain. Jadi ketika kita sudah menerima ayat 1-3 itu, kita sudah menerima, mengakui oh ya Allah itu pencipta kita, Allah itu Rabb semesta alam, Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin. Ya udah, kalau gitu berarti saya akan beribadah kepada Allah gitu. Saya akan hanya meminta pertolongan kepada Allah karena hanya Dia pencipta kita. Jadi di ayat 456 ini yang selanjutnya itu adalah konsekuensi dari kita. Di ayat 4 ya. Jadi ini tuh seolah-olah kita yang bilang, kita sudah menerima ayat 1-3, lalu kita bilang, oh, ya Allah, kalau gitu saya beribadah, saya berminta pertolongan, saya meminta petunjuk, dan tolong tunjukkanlah kepada kami jalan yang engkau ridhoi, jalan yang bukan jalan yang engkau murkai gitu ya, sampai ayat 6 ini. Nah ini tuh kita yang meminta tolong kepada Allah. Atau konsekuensi ya, atau konsekuensi kita karena kita setelah menerima ayat 1-3.
Jadi kita harus apa? Kita harus na'budu, hanya kepada Allah. Kita harus meminta pertolongan hanya kepada Allah. Terus kita hanya boleh meminta petunjuk kepada Allah. Nih, meminta petunjuk kepada Allah, terus petunjuk yang kayak gimana kita juga harus minta gitu ya. Kan kalau misalnya, ya Allah berikanlah petunjuk, kita harus spesifik juga gitu, petunjuk yang kayak gimana yang kau mau nih gitu. Kita minta petunjuk yang Allah udah kasih ke orang-orang sebelum kita, bukan jalan orang yang dimurkai, bukan juga jalan orang yang sesat, kayak gitu. Surat Al-Fatihah ini overview-nya. Nah, kayak gitu. Sampai sini dulu. Kita merasakah kita ketika membaca Al-Fatihah? Oh, ternyata gini ya. Ternyata baca surat Al-Fatihah itu 4-6 tuh kita minta gitu. Dan 1-3 itu kita mengakui dengan kalau bacanya udah paham gitu, udah si artinya tuh udah nempel, insya Allah pas baca Al-Fatihah tuh udah, oh ya, saya menerima nih Al-Fatihah 1-3 saya menerima Allah, kemudian 4-5-6, oke, konsekuensinya setelah itu apa? Gitu. Oke, lanjut ya. Ke bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebentar. Oke, sekarang kita ke ayat Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayat Bismillah. Oke, nah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita semua insya Allah udah pada tahu apa arti kata Bismillahirrahmanirrahim. Ini mindful reading dulu ya, jadi ini dari referensi dulu, nanti kita baru refleksi setelah ini. Nah, Bismillahirrahmanirrahim, kita udah tahu nih artinya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Udah, gitu. Kalau misalnya kita lihat dari kata yang Allah pilih, ada ism gitu ya di situ. Ini tuh bismi, jadi dia tuh kayak gini ya nulisnya sebenarnya. Ini tuh kan artinya dengan nama. Kayak gitu. Kalau misalnya, kalau kata ulama tafsir, ada kata seperti ini berarti kita meminta pertolongan artinya, kan dengan nama Allah. Kalau ada susunan seperti ini, menurut ulama tafsir ini berarti meminta pertolongan. Meminta pertolongan siapa? Di sini meminta pertolongannya Allah. Oke, meminta pertolongan Allah di bawahnya. Nah, kenapa sih Allah itu memilih kata Allah di sini? Padahal kan sifat Allah banyak. Kan gini, kalau kita lagi misalnya kesulitan apa ya? Kesulitan dalam berolahraga misalnya gitu ya. Misalnya nggak kuat gitu. Kita pengen Allah kasih kekuatan ke kita. Kekuatan itu di Asmaul Husna apa bahasanya? Misalnya gitu. Terus misalnya kita nggak bisa nih lagi marahan sama orang lain, terus kita kayak susah maafin dia gitu. Terus kita minta, ya Allah kok susah banget ya maafin dia, saya minta dong dilembutkan hatinya gitu. Ada kan bahasanya sendiri untuk, ya Allah tolong melembutkan hati saya, misalnya kayak gitu. Ada di Asmaul Husna itu namanya masing-masing. Misalnya kalau saya lagi kesusahan, pusing gitu ya, ya Allah saya mau minta petunjuk gitu. Ada Asmaul Husnanya, ada nama Allah Al-Huda gitu ya misalnya petunjuk. Kayak gitu. Tapi maaf. Tapi di sini Allah menggunakan kata Allah. Tadi bilangnya meminta pertolongan terus kepada Allah. Berarti Allah itu Allah tuh tahulah kita tuh butuh apa. Dengan ngomong bismillah aja Allah tuh tahu kita harus dikasih apa gitu. Karena kita mustahil juga ya menyebutkan semua yang kita butuhkan, padahal kita terbatas gitu. Mungkin kita nyangkanya kita cuma butuh petunjuk aja, tapi kalau menurut Allah enggak, kamu itu butuh kasih sayang juga. Kamu tuh butuh
butuh petunjuk, butuh kasih sayang, dan butuh kekuatan, dan butuh kesabaran, dan butuh segala gitu. Allah tahu gitu. Tapi nanti kalau misalnya kita dengan membaca Al-Asmaul Husna aja takutnya nanti terbatas. Makanya di sini Allah, ini tuh fasilitas dari Allah gitu ya. Bismillah itu fasilitas dari Allah. Nih manusia ya kalau misalnya mau ditolong gitu, ngomong Bismillah kayak gitu. Bismillah. Nah jadi kenapa Allah di sini memilih kata Allah bukan memilih sifat yang lainnya? Karena Allah tuh maha tahu apa kebutuhan kita. Nah, kemudian di sini baru Allah memilih dari sekian banyak Asmaul Husna, dari 99 Allah menempatkan di sini 2. Gitu ya. Dan ini juga nanti akan ada di ayat 3 surat Al-Fatihah, atau ayat 2 surat Al-Fatihah, kalau versi ya Ustadz yang saya dengar kajiannya. Kayak gitu. Insya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim itu nanti aja ya, setelah kita bahas Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, Alhamdulillah ini, coba deh dilihat artinya. Sebenarnya dia bukan kalimat yang beres gitu. Bukan kalimat yang komplit. Dia tidak memiliki subjek, dia tidak memiliki kata kerja. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Gitu kan. Ngegantung. Kita asumsikan kayak misalnya gini. Di dalam mobil. Gitu. Di dalam mobil ngapain? Di dalam mobil. Udah, itu kan sama ya kayak gini. Dia nggak punya subjek, nggak punya predikat, kayak gitu. Tapi ketidaksempurnaan ini, saya bukan bilang Allah tidak sempurna ya, karena penilaian Allah, pengukuran Allah dan manusia tentu berbeda. Jadi kalau kata manusia ini bukan kalimat yang sempurna nih gitu. Tapi kalau Allah ini sempurna. Ini, kalimat ini yang menyempurnakan amalan-amalan kita. Kenapa bisa kayak gitu? Kalau misalnya kita mau melakukan sesuatu, kita bilang apa? Kita bilang bismillah kan? Saya barusan mau ngomong bismillah saya makan. Kita kan lagi saum ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Soalnya saya ingatnya makan. Bismillahirrahmanirrahim, saya makan. Bismillahirrahmanirrahim, saya berkendara. Bismillahirrahmanirrahim, saya memakai pakaian, misalnya kayak gitu. Apakah di situ amalan kita yang menjadi pelengkap kata bismillah? Bisa jadi. Kalau bisa dari susunan kalimat, iya betul. Jadi ada kata bismillah itu bisa punya predikat dan subjeknya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, saya membaca buku, misalnya kan kayak gitu. Terus, apakah amalan kita jadi lengkap juga dengan membaca bismillah? Jelas. Ini tuh modal dari Allah banget. Jadi Allah itu kan pengen amalan kita tuh nggak cuma di dunia, tapi amalan kita tuh bisa sampai akhirat juga. Makanya Allah kasih Bismillahirrahmanirrahim. Karena Allah tahu apa yang harus Allah kasih ke kita, dan Allah mau amalan kita itu sampai nanti ke akhirat, ke surga gitu ya, insya Allah. Makanya ada Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Nah, ya jadi di sini Bismillah sebagai pelengkap. Atau amalan kita sih sebenarnya yang dilengkapi oleh Bismillah. Nah, kata bismillah ini juga sangat unik, karena tadi ya, karena itu bukan kalimat yang sempurna gitu. Nah, terus di sini Allah tuh mau kalau amalan kita tuh, ya tadi nggak cuma di dunia, dan Allah tuh mau amalan kita tuh berkah. Kan Allah tuh menjamin, setiap amalan yang menyebutkan nama Allah itu dijamin keberkahannya gitu kan. Berkah itu apa sih? Ada yang tahu berkah itu apa? Kita ngobrol aja ya, biar nggak sepi, saya sendiri ngobrol. Berkah itu ada yang tahu? Teh Fani mungkin berkah itu apa Teh? Berkah itu untung terus, tidak rugi. Itu namanya berkah. Dan
kalau misalnya sekarang ya, fenomena air Zam-Zam tuh sangat, kan disebutnya Zam-Zam itu blessed water ya, air yang diberkahi gitu. Dan memang bener ya kalau misalnya kita lihat, air Zam-Zam itu keluarnya selalu sesuai kebutuhan. Itu namanya berkah. Pas dibutuhkan tuh ada, itu berkah namanya. Misalnya gini, air Zam-Zam itu kalau misalnya musim-musim normal ya, bukan musim-musim haji, musim dulu sebelum COVID, itu keluarnya kalau yang saya baca sekitar 15.000 liter gitu per hari kalau nggak salah. Tapi pas musim haji, air Zam-Zam itu bisa keluar 400.000 liter per hari. Masya Allah kan. Itu siapa yang ngeluarin air Zam-Zam kayak gitu, tahu pas musim haji harus banyak dari seluruh dunia ke sana, harus minum itu gitu kan. Itu siapa yang ngatur semuanya gitu kalau bukan Allah. Makanya air Zam-Zam itu benar-benar air yang diberkahi itu daya, apa ya, kalau dipikir sama akal manusia itu kadang kok bisa ya kayak gitu. Kemudian sekarang kan COVID. Apakah sumur Zam-Zam itu banjir, membanjiri kota Mekah? Kota Mekah, by the way, cekukan ya, kayak mangkok gitu. Apakah dengan tidak adanya orang-orang yang ke sana, orang yang haji terbatas, orang yang umroh juga terbatas, sangat-sangat terbatas, mungkin bisa dibilang itu cuma 1 atau 2%-nya lah sekarang itu ya yang ke sana gitu, dari biasanya. Atau paling banyak mungkin 5% ya. Apakah kota Mekah banjir karena air Zam-Zam? Enggak kan, gitu. Jadi, itulah yang namanya berkah. Ketika dibutuhkan ada, ketika kita tidak terlalu membutuhkannya ya dia menyesuaikan keadaan kayak gitulah. Sama juga dengan waktu gitu ya. Kita ngerasa nggak sih misalnya kita lagi banyak target, kita banyak deadline, terus aduh waktunya kurang nih, nggak bisa nih 24 jam sehari buat aku kurang banget, misalnya kita ngerasa kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita tahu caranya, kita minta sama Allah dan kita baca Quran. Quran itu adalah secret ya, dia tuh menyimpan keberkahan kan Al-Quran itu. Kadang-kadang kita banyak deadline terus aku nggak mau baca Quran, ntar aja, nggak mau, ntar aku nggak bisa ngerjain yang lain gitu misalnya. Tapi ternyata itu salah. Quran itu ialah yang membawa keberkahan waktu untuk kita. Bahkan dengan banyak baca Quran, itu kita sampai kadang-kadang nggak masuk akal, kok bisa ya saya ngerjain ini semuanya sempat gitu. Itulah yang namanya berkah. Jadi dengan bismillah itu akan membawa keberkahan untuk seluruh amalan kita. Berkah, untung terus, tidak rugi gitu. Jadi baca bismillah biar kita selalu untung gitu ya. Oke. Lanjut ya ke alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Nah, alhamdulillahirabbil alamin sebenarnya ini sudah sedikit dijelaskan ketika pertemuan pertama, tapi nggak apa-apa, saya ulangi lagi sedikit. Alhamdulillah itu dia artinya bisa rasa terima kasih, atau bersyukur. Nah, di sini artinya memuji. Jadi, kita itu berterima kasih dan memuji hanya kepada Allah. Dan alhamdulillah ini hanya boleh ditujukan kepada Allah. Kita nggak bisa berterima kasih dan memuji sekaligus kepada seseorang gitu ya. Alhamdulillah ini hanya untuk Allah. Dan mustahil juga sih kadang-kadang. Ini kan memuja dan berterima kasih itu dua hal yang berbeda. Dua kata kerja yang sangat berbeda gitu. Bukan sangat berbeda, ya berbeda lah gitu. Misalnya gini, saya contoh Tiffany lagi aja ya. Misalnya yang ada Tiffany. Misalnya, Tiffany cantik deh, misalnya kayak gitu. Makasih ya udah cantik. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal kan? Terus misalnya kita lihat gunung. Kita muji gunung. Masya Allah, gunungnya cantik ya. Yo, makasih ya gunung, kamu udah cantik. Kan nggak kayak gitu ya. Terus misalnya kita berterima kasih misalnya. Tiffany makasih ya misalnya. Terus kita ya muji yang tadi itu kan nggak nyambung. Jadi beda gitu. Nggak bisa disambungin.
ke dalam satu objek manusia itu nggak bisa. Kita cuma sama Allah aja bisa dua-duanya kayak gitu, dan itu masuk akal gitu, hanya kepada Allah. Jadi kita itu berterima kasih, kemudian memuji Allah di sini. Nah, kenapa Ustadz yang tadi saya sebutkan itu kan Ustadz Numan Alikan, kenapa beliau itu lebih ke pendapat bahwa Al-Fatihah itu dimulai dari kata Alhamdulillahirrabbilalamin, karena ini impactful, lebih dari Bismillah. Jadi di sini tuh kita udah dibawa ke apa ya? Alhamdulillah kita udah dibawa langsung harus sujud gitu. Kalian harus berterima kasih, kalian harus bersyukur kepada Allah, Tuhan semesta alam. Jadi kayak gitu. Langsung, oh, kita langsung harus nunduk nih, cepet-cepet nih pas dibilang Alhamdulillahirabbil alamin gitu. Di sini alhamdulillah udah, kemudian di kata Allah. Alhamdulillahi sebenarnya ya, kata Allah. Kata Allah ini unik ya. Allah itu satu-satunya di dalam Al-Quran yang huruf lamnya dibaca tebal. Bener nggak? Di kalimat yang lain, di kata yang lain itu lamnya nggak ada yang dibaca tebal seperti di lafaz ini. Ya, tapi tentunya dengan syarat dia harus, harokatnya harus fathah, dia harus sebelumnya itu fathah atau domah, dan ya itu di tahsin ada ya. Insya Allah teman-teman juga pada belajar pada lafaz jalalah. Jadi Allah tuh pengen apa ya, pengen punya trademark sendiri gitu. Kalau Allah tuh beda sama yang lain. Dari cara nulisnya aja unik, dari cara kita melafalkannya pun unik. Allah. Nggak ada kan Allah gitu. Nggak kayak gitu kan kita melafalkannya. Jadi Allah tuh pengen beda gitulah dari yang lain. Ya karena wajar, karena Allah itu kan pencipta kita. Pada lafaz jalalah. Jadi unik. Allah itu unik sekali. Nah, di sini kenapa Allah menggunakan kata Allah? Kenapa memilih Allah lagi nih? Gitu. Pertanyaannya sama sih kayak tadi, tapi jawabannya cukup berbeda. Kenapa Allah di sini menggunakan kata Allah bukan menggunakan Asmaul Husna yang lain? Karena ini tuh adalah namanya. Yang Ar-Rahman Ar-Rahim itu kan sifat-sifat ya. Rabbil Alamin itu sifat, Malik Yaumiddin itu juga sifat yang nanti refer to Allah lagi. Tapi di sini kenapa Allah? Karena Allah itu adalah namanya. Allah itu adalah nama. Kalau misalnya kita baca buku, kita baca tentang penulisnya nggak akan bilang, saya yang dulu bersekolah di sini, sebelum dia nyebutin nama dulu kan, pasti dia nyebutin namanya dulu. Jadi Allah di sini memperkenalkan namanya. Di kata Alhamdulillahirabbil alamin. Allah memperkenalkan namanya, kemudian Rabbil alamin. Nah, ini menarik juga. Rabbil alamin. Rob semesta alam. Lagi, kenapa Allah pakai Rob? Kenapa? Kan ada Allah, ada Ilah, ada Rob, ada Malik. Kenapa sih Allah di sini pakai kata Rob gitu ya? Nah, jadi ini tuh adalah urutan ketika manusia hidup kayak gini. Ketika manusia kecil, kita kan perlu diurus. Kita perlu diurus hal-hal yang kecil ketika kita bayi. Mungkin teman-teman ada yang udah punya bayi atau udah punya anak, pasti kan ya anak kecil teh diurus makannya, diurus ke toiletnya, misalnya, pokoknya diurus mainannya, pokoknya yang mikro-mikro gitu kan, itu harus diurusin. Nah, ini adalah Allah sebagai Rob. Jadi Allah itu tahu loh kita tuh ngapain aja. Rob itu ngurus yang kecil-kecil, mikro, tapi di sini al-alamin. Semuanya yang kecil-kecil diurusin oleh Allah, tapi seluruh alam semestanya. Jadi Allah tuh tahu sedetail itu gitu. Di sini Allah memperkenalkan diri, sifatnya itu Robbil Alamin. Ngurusinnya tuh yang kecil-kecil, tapi seluruh alam semesta. Gitu kan, Masya Allah ya, luar biasa. Nah, Robbil Alamin, terus
Ar-Rahman Ar-Rahim, terus nanti ada Malik Yaumiddin. Kalau Malik itu kan raja, jadi nanti raja itu kan ngurusnya yang besar-besar gitu ya. Jadi berbeda dengan Rob. Dan itu sifat Rob, sifat Malik itu ada melekat di Allah. Jadi Allah tuh bukan cuma ngurus yang besar-besar aja, tapi sampai ngurus yang kecil-kecil juga. Gitu. Oke, karena Malik Yaumiddin kita nggak akan bahas hari ini, kayaknya kita langsung aja ke Ar-Rahman Ar-Rahim. Oke. Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Ini kalau misalnya kita artiin biasa kayak gini tuh, dia namanya yang Maha Pengasih gitu ya, biasanya dia terjemah. Yang Maha Pengasih. Ini yang Maha Penyayang. Coba, ada nggak yang bisa nyebutin bedanya apa sih yang Maha Pengasih dan yang Maha Penyayang itu bedanya apa sih? Apa ini cuma sinonim aja kalau dalam bahasa Indonesia? Atau gimana? Kalau di terjemahan bahasa Inggris itu dia merciful. Ini juga sama merciful. Jadi kayak mereka nggak punya kosakata yang lain, ya sama-sama gitu merciful. Tapi kurang tepat juga sih. Merciful ini, kalau mercy itu tuh diberikan kepada seseorang. Artinya kan belas kasih ya. Diberikan kepada seseorang ketika seseorang itu ada di dalam posisi yang tidak baik. Pertanyaannya, apakah Allah menyelamatkan kita dari posisi yang tidak baik? Nggak selalu kayak gitu kan kasusnya. Bahkan kita bukan dalam posisi yang buruk pun, ya rahmat Allah tuh tetap selalu sama kita gitu kan. Jadi rasanya merciful ini tidak cukup mewakilkan juga. Begitu juga yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, belum cukup mewakilkan. Kalau misalnya kita lihat Ar-Rahman, ini ditadaburi, artinya satu-satu, Ar-Rahman itu kasih sayang Allah yang sangat luar biasa besar, dan sekarang juga. Jadi Ar-Rahman itu kasih sayang Allah yang luar biasa besar, dan saat ini juga. Kasih sayang Allah yang luar biasa besarnya tuh yang kayak gimana sih? Gini dulu. Seorang ibu, mungkin tata-tata yang udah jadi ibu, seorang ibu ketika mengandung anaknya, anak yang ada di dalam perutnya itu, dia mengambil nutrisi kan dari ibunya. Kemudian dia menambah beban berat gitu ya pada tubuh ibunya. Kemudian semakin hari bayi itu semakin tumbuh, semakin hari bayi itu semakin berat, dan mungkin ibu tersebut semakin kesulitan ketika berjalan, berjongkok, dan lain-lain. Pokoknya dengan adanya bayi itu, seorang ibu itu merasakan kesulitan lah ya. Tapi, apa yang dilakukan oleh seorang ibu? Apakah seorang ibu tersebut jadinya mengeluh, ih, mani berat pisan gitu ya, mengandung anak teh gitu. Apa itu yang sering kita dengar? Rasanya enggak ya. Yang sering kita dengar itu semakin berat pertumbuhan bayinya, semakin berat kandungannya, doa ibu itu malah akan menjadi semakin besar lagi gitu. Doa ibu, harapan terhadap anaknya semakin besar lagi. Bahkan ketika melahirkan, seorang ibu itu mempertaruhkan nyawanya sendiri. Tapi mempertaruhkan nyawanya sendiri itu kan berarti terbunuh ya. Hampir terbunuh gitu. Tapi Masya Allah gitu ya, seorang ibu tuh malah mendoakan anaknya gitu. Ini janin bayi, dia keluar dari perut ibunya, dapat menyebabkan ibunya terbunuh, tapi ibunya tetap mendoakan. Gitu kan? Itu kan ikhlas banget ya. Itu keikhlasan seorang manusia yang paling besar gitu. Jadi manusia aja bisa kayak gitu.
apalagi Allah. Apalagi Allah. Kalau misalnya manusia bisa, apalagi Allah. Karena Allah yang ngasih rasa kasih sayang itu kepada kita. Diturunkan sifat-sifat Allah sedikit kepada manusia. Makanya kita ada namanya ruh. Ya enggak? Nah, ruh itu kan gini ya nulisnya. Ruh. Ada huruf ro, ada huruf h. Sama di sini ada huruf ro, ada huruf h. Makanya ini kita turun ke sini. Sifat Allah kasih sayang ini turun ke manusia. Makanya kita bisa memiliki sifat penyayang sesama manusia juga. Gitu. Dan sifat kasih sayang Allah yang Ar-Rahman ini tuh udah sangat besar dan saat ini juga. Kenapa saat ini juga? Karena Allah tahu sebagai pencipta kita, Allah tuh tahu banget kita tuh suka gurung gusuh, kita tuh suka nggak sabaran, makanya Allah tuh ngasih jaminan. Tenang aja. Tenang aja manusia, saya ngasih kasih sayang yang sangat luar biasa, yang sangat besar saat ini juga gitu. Karena Allah Maha tahu kita tuh kayak gimana, nggak sabarannya gitu ya. Nah, kemudian udah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Apa sih bedanya dengan Ar-Rahim? Kalau Ar-Rahim ini juga sama ya, ada huruf Ro, ada huruf H, huruf, kayak gitu. Jadi, ya Allah tuh menurunkan sifatnya ke kita. Di sini, kasih sayang Allah sebenarnya sama. Saya hapus aja, saya copy dari sini. Bedanya itu, kasih sayang Allah yang luar biasa besar, bedanya itu untuk masa depan. Kenapa untuk masa depan? Lagi-lagi, Allah itu yang paling tahu kita kayak gimana. Kalau misalnya masalah kita yang saat ini sudah beres, pasti kita akan melangkah ke depan. Tapi kalau misalnya masalah kita yang saat ini belum beres, ya pasti kita nggak akan melangkah ke depan. Makanya kita butuh Ar-Rahman. Tapi ketika masalah kita beres, yang saat ini, kita mikir ke depan, kita butuh Ar-Rahim. Gitu. Jadi kalau misalnya Allah cuma Ar-Rahman doang, tapi nanti gimana atuh? Allah mau udah tahu, tenang. Allah tuh Ar-Rahim juga, jadi manusia tenang aja gitu. Dan saat ini juga, dan masa depannya. Nah, ini nih bedanya. Oke, gitu. Ada juga beberapa ulama tafsir yang menyebutkan bahwa Ar-Rahman itu adalah sifat yang Allah miliki ketika manusia hidup di dunia. Tapi Ar-Rahim itu sifat yang Allah miliki ketika yang akan kita rasakannya ketika kita di akhirat. Ada ulama yang berpendapat seperti itu. Ada juga yang bilang kalau misalnya Ar-Rahman itu adalah kasih sayang Allah untuk seluruh umat manusia, bahkan termasuk yang non-Muslim. Tapi Ar-Rahim itu hanya Allah berikan kepada yang Muslim saja. Seperti itu. Ada beberapa pendapat ulama tentang tafsir dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini. Gitu, teteh-teteh. Nah, balik lagi ke Bismillah. Tadi kan Bismillahirrahmanirrahim pakai ini ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita udah mentadaburi Ar-Rahman apa dan Ar-Rahim apa, berarti insya Allah kita bisa mengambil, tarik lagi ya benang merahnya dari Bismillah itu. Misalnya gini, kalau kita punya, saya ninggalin amplop nih, saya ngasih amplop ke, misalnya aja ya Teh Fani lagi, saya ngasih amplop 1 miliar gitu, atau saya deh dikasih amplop 1 miliar, tapi saya nggak boleh buka amplop itu sampai 30 hari ke depan, misalnya. Tapi saya tuh nggak punya uang gitu, selama 30 hari itu saya nggak punya uang. Saya nggak bisa bayar listrik, saya nggak bisa beli pulsa, nggak bisa beli kuota, gitu banget ya, masalah banget ya nggak bisa beli kuota zaman sekarang. Saya nggak bisa beli makan dan lain-lain, saya kurang lah pokoknya dalam waktu 1 bulan itu. Tapi saya tahu amplop itu saya bisa buka 1 bulan lagi gitu. Amplop itu bisa saya buka gitu. Jadi selama 1 bulan itu mungkin walaupun saya nggak punya uang, tapi saya cerah-cerah aja mungkin hidupnya karena tenang aja deh nanti 20 hari lagi aku bisa buka amplop itu gitu. Karena kita merasa ada jaminan kan, ada jaminan di amplop itu untuk 30 hari selanjutnya. Nah, kita bisa nggak berharap kayak gitu ke Allah? Misalnya kita lagi susah nih sekarang ya. Kita
apakah kita merasa memiliki punya jaminan yang padahal Allah tuh udah menjamin kayak gitu? Apakah kita bisa merasa tenang dengan jaminan-jaminan Allah? Harusnya bisa. Jawabannya harusnya bisa. Tapi balik lagi kita bertanya kepada diri masing-masing, apakah jaminan Allah itu sudah membuat kita tenang? Apa yang salah kalau misalnya kita belum merasakan ketenangan atas jaminan yang udah Allah berikan gitu? Kan Allah tuh menjamin masuk surga nih manusia nanti kalau misalnya kamu di dunia kayak gini, kamu mungkin akan diuji, kesusahan, bla 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 bla. Tapi tenang aja, ada jaminannya akhirat. Apakah kita sudah merasa tenang seperti kita nunggu-nunggu buka amplop tadi gitu ya? Apakah kita sudah merasa seperti itu? Nah, itu pertanyaan yang ini refleksi, udah masuk refleksi, jadi ya itu masuk ke dalam diri sendiri sih. Mungkin kalau misalnya gitu, ada niat yang harus diluruskan lagi, ada hal-hal yang harus kita pelajari lagi sampai kita bisa merasakan ya udah tenang aja gitu. Ada Allah sampai tawakal kayak gitu. Nah, oke. Karena udah sampai Ar-Rahman Ar-Rahim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terus Ar-Rahman Ar-Rahim. Saya buka sesi bukan tanya jawab ya, kan kita mah pengen sharing. Sebentar saya lihat cek dulu. Oh, nggak ada. Nah, jadi teteh-teteh silakan yang sudah kemarin mencari referensinya, sudah baca tafsir, sudah dengar kajiannya mungkin, dan mulai menulis, atau dari yang tadi sudah saya sampaikan, teteh-teteh ada refleksi, silahkan disampaikan. Jadi misalnya, oh ternyata kayak gimana gitu. Silahkan, karena saya pengennya juga dengar dari teteh-teteh gitu. Enggak, Teh Fani, silahkan. Masya Allah, Teh Balkis. Jadi tuh sempat ngerasa kayak, ya Allah, ternyata tuh kasih sayang Engkau tuh luas sekali ya Allah kepada hamba-Mu ini. Karena tuh jujur ya Teh, Ana belum sempat untuk membaca dan mengerjakan tugas nih Teh. Oh. Jadi yang Ana tahu tuh cuma ya udah baca Bismillah sehari-hari kayak gitu kan. Tapi ternyata bener juga Teh, kayak baru sadar kan, kayak tanpa Bismillah dulu tuh kayaknya tuh apa yang kita lakukan tuh kayak nggak diniatkan karena Allah kayak gitu kan. Jadinya tuh jadi tuh kayak menambah ilmu banget sih Teh, Masya Allah. Baik Teh, mungkin dari teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya ataupun kita mau sharing ini sama Teh Balkis, silakan. Sharing aja. Silakan bisa di kolom chat ataupun raise hand. Oke, pada malu-malu ya ini Teh. Oke deh. Kalau misalnya nggak ada yang tanya, aku aja deh yang nanya ke Teteh. Boleh. Jadi kan Teh, di sini kan dari Basmalah, terus Alhamdulillah, sama Ar-Rahmanir-Rahim ini kan banyak kayak pengenalan diri kita lah terhadap Allah kan Teh. Jadi kalau misalnya untuknya tuh kayak gimana kita kayak aku tuh misalnya kesehariannya itu Teh, kayak ini tuh penting kayak gitu. Jadi aku harus ngelakuin apa gitu. Gimana ya? Manajemen waktu mungkin ya maksudnya. Apa? Atau apa?
Ya Allah, kok aku nervous ya Teh? Loh kenapa? Jangan nervous atuh. Nggak apa-apa. Jadi, kayak kesehariannya itu kita dalam mentadaburinya tuh dalam merefleksikannya dalam keseharian gitu Teh. Mhm. Jadi misalnya supaya nggak lupa nih, misalnya apapun bismillah, kayak gitu. Kalau misalnya, aku mau bersyukur, apapun alhamdulillah, kayak gitu Teh. Gimana Teh supaya ini harus dilaksanakan di keseharian, kayak gitu? Dibiasakan, nggak ada cara lain, harus dibiasakan. Harus dijadikan habit, ya untuk kita, ini kan judulnya tadabbur tuh mindful ya. Jadi pas kita baca, kita sadar apa yang kita baca. Kita tahu ini tuh kita lagi ngapain nih, kita lagi bersaksi atas apa gitu. Nah, insya Allah kalau misalnya kita udah mindful, nanti Allah yang akan membawa kita gitu. Kayak gitu sih. Dengan niat kita yang udah lurus gitu ya, oh, ntar Allah yang bakal bawa kita. Kayak gitu. Ke jalan yang betul. Kayak gitu. Asal kita benar-benar tahu kita tuh ngomong apa nih gitu. Kayak Jangan lebih sampai cuman diucapan aja. Kayak gitu. kayak lebih Sayang, bukannya nggak boleh ya, sayang aja gitu. kayak lebih penanaman diri ya Teh? Masya Gitu Allah. sih sebenarnya tadabbur itu lebih, ya gitu. Kan kita pengen dong esensinya Quran teh gimana gitu ya. Harus punya impact yang besar juga untuk kehidupan kita gitu. Kalau saya ibaratin, kemarin saya baru chat sama Teh Ikma. Saya nyemangatin Teh Ikma. Jadi kalau misalnya baca Quran itu kita kayak ada di pinggir pantai. Pantai itu bagus nggak sih? Kalau cuma dilihat aja. Bagus kan? Mhm. Indah kan pantai? Indah banget pantai tuh. Saya suka si pantai. Mungkin yang takut air nggak akan suka pantai ya. Kalau saya suka pantai dan berenang, pokoknya saya suka berbau yang air-air gitu, saya suka. Menurut saya pantai indah. Dilihat aja indah gitu ya. Terus asik nggak sih kalau main air di pantai, di pinggir pantainya itu kita kecipak-kecipuk gitu? Asik kan ya? Ibaratkan itu kita baca terjemah. Kita di pinggir pantai itu kayak baca Quran, kita main air di pantai itu kita baca terjemah. Tapi kalau tadabbur, kita diving ke dalam. Kita melihat keindahan yang kita nggak bisa lihat kalau kita cuma baca Quran aja. Kita harus, kan yang namanya diving itu nggak gini terus gitu lagi kan, tapi kita ngelihat keliling-keliling, oh gitu ya, ada ini, ada itu, ada ikan ini, ikan itu, ada terumbu karang ini, itu gitu. Itu tadabbur. Kalau kita udah dalam, ke bawah itu tadabbur. Saya menganalogikannya kayak gitu. Jadi, ayo kita menyelami Al-Quran. Nggak cuma di pantainya aja. Pantai aja udah indah sih sebenarnya, tapi ayo kita ke tempat yang lebih indah lagi, ke dalamnya lagi. Gitu. Semoga jadi semangat ya, kata-kata semuanya. Makasih Teh Balkis. Sama-sama. Mungkin teman-teman sekalian ada yang mau nanya? Yuk kita sharing yuk. Sharing aja. Saya juga pengen dengar dari kata-kata. Gak ada. Ini teh, oke. Oh, ada. Ada Teh Rizky KH. Silakan Teh di unmute dulu. Nah, Ya, Assalamualaikum, Teh Baki, Teh Fani, dan semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi. Sebenarnya ini mau sharing aja sih, Teh. Jadi, nggak tanya. Jadi mau sharing aja tentang tadabbur yang kali ini. Kebetulan tadi pagi itu sempat ada galau juga. Jadi ada permasalahan sedikit tentang apa namanya di kehidupan. Terus tahu tadabbur detailnya tentang baru 2 ayat tentang Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin dan Ar-Rahmanir-Rahim. Itu jadi kayak makin yakin kalau ya kayak apa ya langsung istilahnya kita pasrah gitu lah
seperti yang tadi Teh Balkis bilang, kalau ada jaminan tentang amplop itu. Gitu. Jadi kita terkait kondisi saat ini kita bisa pasrahkan bahwa masih ada kasih sayang Allah. Jadi semakin terbuka pikirannya. Ya Allah. Semangat terus ya. Oke, Teh. Makasih sharingnya. Insya Allah. Ya. Senang saya tuh dengerin sharing-sharing. Oke. Terima kasih Teh Rizky atas sharingnya. Baik Teh, ini ada yang nanya dari kolom chat. Oh iya, boleh. Dari Anissa Setia Arifina. Assalamualaikum, nama saya Anissa. Mau bertanya Teh, kasih sayang Allah luar biasa besar di saat ini juga dan masa depan. Tapi kadang kita lupa akan hal tersebut, sehingga kita lebih sering khawatir dan menjalani hari-hari. Misalnya soal manajemen waktu kan 24 jam. Saya lebih sering khawatir waktu 24 jam tuh kurang, apalagi mengingat saya adalah ibu yang bekerja. Mensiasatinya gimana ya Teh supaya kekhawatiran itu tidak ada? Waduh, berat ya pertanyaannya. Ini kita seorang ibu yang bekerja ya, Masya Allah. Wah, ini harus khusus, apa ya, maksudnya saya belum pernah ada di posisi itu juga gitu ya. Bagaimana di posisi seorang ibu, terus bekerja, kan harus ngurus rumah tangga, ngurus anak, dan lain-lain gitu. Belum kerjaan juga gitu kan. Tapi saya coba jawab melalui pendekatan dari yang udah saya pelajari aja. Allah itu sudah menjamin keberkahan waktu di dalam Al-Quran, kayak gitu. Dan solusinya, ini kan khawatir ya. Kalau khawatir ini, kalau saran saya coba berkonsultasi dulu dengan, ini khawatirnya kayak gimana ya, khawatirnya itu berlebihan apa enggak. Soalnya ada orang yang khawatirnya itu sampai anxiety, nggak bisa tidur dan lain-lain, atau cuman khawatir biasa aja dan lalu gitu. Tapi kalau saya baca sih, kalau udah sampai ditulis gini, biasanya udah sampai kepikiran ya, Teh Anissa, gimana? Apakah khawatir berlebihan? Oh, udah kepikiran. Udah kepikiran. Kalau kekhawatiran yang berlebihan sih, kalau menurut saya, ini aja, konsultasi aja dengan orang yang memang mampu di bidangnya, misalnya di psikologi klinis. Jangan malu ya untuk berkonsultasi psikolog, karena saya punya beberapa teman psikolog dan beberapa teman saya yang memang berkonsultasi ke psikolog, dan harus dibarengi dengan agama. Misalnya psikolog yang kita datangin itu agamanya misalnya ya nggak mendalami, tapi kita harus dibarengi dengan agama, atau ke psikolog yang memang sekalian memang sudah Islami banget gitu. Kayak ada seorang ustadz namanya Ustadz Ucu, beliau itu psikolog Islami gitu, beliau canggih, beliau itu tingkat psikolognya udah tinggi, udah advance, karena beliau bisa menghipnosis. Hipnosis itu kan kita tidur dan dimasuki pikiran, beliau udah bisa kayak gitu, berarti itu psikolognya udah tingkat tinggi. Kalau saran saya, nggak apa-apa ke psikolog aja, atau cerita sama orang yang kita percaya. Misalnya Teh Anissa, penting Teh berarti ada suaminya, misalnya bisa cerita sama suaminya, sharing. Ceritanya tuh bukan cerita kekhawatiran, tapi cerita apapun gitu. Masalah juga nggak apa-apa diceritain aja. Atau misalnya ke orang tua, atau orang-orang yang dipercaya, ke teman, kayak gitu. Itu untuk mengurangi stres dalam diri kita sih sebenarnya. Cerita sama orang itu perlu banget. Kayak misalnya sekarang kan banyak ya diagung-agungkan, bukan ya, dielu-elukan tentang self healing katanya tuh. Kita harus menyembuhkan diri kita sendiri dulu katanya kayak gitu ya. Tapi ini kan gini, seolah-olah kita itu kan punya masalah dan kita tuh tenggelam gitu ya misalnya. Tapi kalau kita tenggelam,
dan dalam kita perlu orang yang narik kita. Nah, makanya kita perlu cerita sama orang lain kayak gitu. Jadi coba, kalau jangan dulu ke psikolog sih, mungkin bisa cerita dulu ke orang-orang terdekat, ke suami, ke keluarga, atau ke sahabat dekat kayak gitu. Cerita dulu permasalahannya untuk mengurangi itu, dan dibarengi juga dengan baca Al-Quran, baca artinya kayak gitu. Saya lebih khawatir, ya 24 jam kurang itu, saya juga pernah sih ngerasa kayak gitu, aduh banyak banget ya tugasnya, cukup nggak nih gitu ya. Ternyata cukup-cukup aja ya, ternyata kalau emang dipaksain dan nggak tidur gitu ya. Tapi mungkin itu nggak sehat sebelum kenal Al-Quran. Nah, tahu nggak sih teman-teman, saya itu aja teh ya, saran saya sih coba diceritain dulu ke teman-teman terdekat dan percaya sama Allah gitu. Tapi saya sekarang bakal ngasih cerita aja gitu ya tentang orang yang tersibuk di dunia yang pernah hidup. Ada yang tahu siapa? Orang tersibuk di dunia yang pernah hidup. Teh Fani atau Teh Nisa, mungkin Teh Anissa. Tahu nggak? Tahu nggak siapa? Tahu teh. Rasulullah. Masya Allah. Kurang sibuk apa Rasulullah teh? Istrinya ada berapa? 9. Anaknya berapa? Cucunya berapa? Umatnya banyak seluruh dunia, sahabat-sahabat banyak banget. Sahabatnya kadang-kadang ngeluh ini, ngeluh itu, nanya ini, nanya itu, bolak-balik. Rasulullah mau tidur, sahabatnya ada terus di rumahnya, sampai turun surat supaya sahabat itu pulang. Allah yang nyuruh sahabat itu pulang gitu ya. Ada kan cerita kayak gitu. Rasul teh sibuk banget gitu. Siang malam. Siang-siangnya aja kayak gitu kan, harus mengurus rumah tangga, harus mengurus umatnya. Tapi malam-malamnya apa? Malam-malamnya beliau sholat malam. Dan kita sering melihat suatu riwayat kalau Rasulullah itu sholat malamnya nggak pernah pendek, selalu panjang-panjang gitu kan. Saya melihat ada keberkahan waktu yang sangat besar pada cerita-cerita Rasulullah, karena misalnya ya, Rasulullah itu ada di suatu riwayat, Rasulullah itu baca qiyamul lailnya 1 rakaat ya, satu kali berdiri rakaat ini, Rasul baca dari surat Al-Baqarah sampai surat ke-7 itu apa berarti? Al-Baqarah, Ali Imran, Al-A'raf ya, sampai Al-A'raf. Bayangkan, 1 rakaat beliau baca dari Al-Baqarah sampai Al-A'raf, 1 rakaat. Gimana kalau misalnya 11 rakaat gitu qiyamul lailnya? Terus beliau tuh misalnya udah gitu mau saum ya sahur. Kalau kita hitung jam ya, Rasulullah tuh punya berapa jam sih dalam sehari yang nggak akan cukup gitu. Sebenarnya kalau kita hitung. Tapi ada ceritanya itu teh, dan hadisnya tuh sahih gitu. Nggak masuk akal memang. Tapi mungkin itu keberkahan waktu Rasulullah tuh itu. Allah tuh ngasih keberkahan waktu di situ. Saya yakin sih kalau kita sama Quran kita pasti diberikan keberkahan waktu, dan insya Allah dengan itu kita akan tenang juga gitu. Tapi mungkin ya kalau kita kan emang pasti perlu orang lain karena kita makhluk sosial, kita harus cerita juga sama orang lain. Sedih nggak apa-apa boleh, nangis nggak apa-apa boleh. Rasulullah juga nangis, Rasulullah juga sedih, sedih lah ya ditinggal Khadijah, ditinggal pamannya gitu, nggak apa-apa. Jadi yang penting jangan lupa Allah sama orang-orang di sekitar yang sayang sama kita. Tuh. Apalagi di bulan Ramadan ya. Rasulullah itu kan talaki sama malaikat Jibril, Quran. Jadi Rasul tuh selalu talaki sama malaikat Jibril setiap malam ketika bulan Ramadan. Tapi setelah talaki itu, beliau tuh juga qiyamul lail gitu, taraweh lah gitu ya. Taraweh juga, qiyamul lail juga. Kalau misalnya kita pikir nih, kok bisa gitu? Kok Afwan teh Balkis suaranya. suruh saya mati? Iya,
Halo Teh, Iya, halo oke Teh. suara saya tadi mati ya. Saya Iya, keluar dari device yang satu lagi, saya coba masuk lagi aja. Tadi saya sampai mana ya kedengerannya? sampai yang Rasulullah Qiyamul Lail itu Teh. Talaki lalu Qiyamul Lail. Ya, jadi Rasulullah itu kan talaki sama malaikat Jibril. Udah gitu Rasulullah sahur juga kan gitu. Kita kalau misalnya ngitung dengan waktu manusia ya, waktu hitungan manusia 24 jam tuh kayaknya nggak cukup. Bahkan bukan 24 jamnya itu cuman dari waktu buka ke waktu sahur, kok bisa ya Rasulullah melakukan banyak hal gitu. Itu keberkahan waktu sih. Makanya kita harus dekat sama Quran biar kita dikasih keberkahan waktu juga sama Allah gitu sih yang saya yakini. Mungkin itu bisa menjawab Teh Anissa, punten ya kalau belum memuaskan. Oke. Ya, Ya. sama-sama Teh Anissa. Baik, teteh-teteh sekalian. Ada yang ingin sharing lagi? Alhamdulillah kita masih memiliki waktu. Oh, bentar, saya mau share ini. Teh Ikma tadi ngirim file yang Teh Ikma udah melakukan tadabur personal. Gak apa-apa ya Teh Ikma di-share aja di sini, biar yang lain bisa ikutan lihat juga. Nah, ini beliau ambil dari tafsir ya, Masya Allah. Untuk kata bismillahnya, ini teman-teman bisa baca juga di tafsir yang ada di Tadabur Quran ya, yang aplikasi punya Ustadz Firanda Andirja. Di sini saya menarik ngelihat ini. Nah, 3 tingkatan cinta ya untuk yang Ar-Rahman Ar-Rahim itu. Kita lihat dulu di sini. Ar-Rahman, ini dari ensiklopedia Asmaul Husna. Ar-Rahman itu artinya Allah memberikan semua rahmatnya kepada manusia, baik yang beriman ataupun tidak. Oh, ini tadi yang saya sebutkan sekilas. Terus kalau Ar-Rahim, kasih sayang Allah melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anaknya, dan hanya diberikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Nah, di sini tuh ada 3 tingkatan cinta, katanya asik. Tingkatan rendah, mencintai orang yang mencintai kita, karena hubungan timbal balik mungkin ya kalau itu. Tingkatan kedua, mencintai orang yang tidak mencintai kita. Tingkatan paling tinggi, mencintai orang yang sudah menyakiti kita. Oh, Masya Allah, ini berat banget. Kalau cintanya Allah itu berarti ya, cinta paling tinggi lah, cinta yang ketiga ya. Kadang-kadang kita mungkin ignorance gitu, tapi Allah tuh tetap, hambaku, aku masih di sini loh. Pintu ini, bismillah ini masih terbuka buatmu gitu. Bismillahirrahmanirrahim ini selalu terbuka. Kita aja yang nggak mau masuk ke dalamnya. Kadang-kadang kayak gitu. Tapi pintu itu selalu terbuka. Jadi ayo kita masuk aja. Kapanpun. Jadi jangan ragu-ragu. Ini refleksinya ya. Nggak apa-apa ya, Teh Ikma. Dari makna basmalah ini dalam beberapa riwayat dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai segala sesuatu dengan basmalah agar semua yang dilakukannya menghadirkan keriduan dari Allah dan supaya sebagai upaya untuk menghadirkan iman dan meluruskan niat. Betul sekali. Dalam segala aktivitas yang beliau kerjakan. Dari makna basmalah itu sendiri dapat menambah keimanan karena ada 2 asma Allah yang senantiasa kita sebutkan, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. 2 asma agung, dan dengan 2 asma ini kita mengharap hadirnya rahmat dan rahimnya Allah hadir kepada kita dalam segala aktivitas agar terhindar dari kesia-siaan.
Tuh. Action plan-nya, insya Allah mulai hari ini segala sesuatu yang hendak dikerjakan akan dimulai dengan basmalah terlebih dahulu. Oke, semangat agar ridho, rahmat, dan rahimnya Allah senantiasa membersamai kegiatan kita di bumi. Jangan lupa di benar-benar mindful, pas bilang bismillahnya juga ingat apa yang diingat kita gitu ya. Nah, terus ini ada yang ayat 1, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, dari tafsir Ibnu Katsir, segala syukur hanyalah dipersembahkan kepada Allah semata, bukan kepada apa yang disembah selainnya, dan bukan kepada semua yang diciptakannya, sebagai imbalan dari apa yang telah Dia limpahkan kepada hamba-hambanya, berupa segala nikmat yang tidak terhitung jumlahnya. Banyak banget sih yang Allah kasih ke kita yang bahkan kita nggak bisa hitung satu-satu. Itu terbukti kasih sayang Allah juga. Nah, tidak ada seorang pun yang dapat menghitung semua bilangannya selain Allah. Nikmatnya tuh luar biasa, tapi kadang-kadang kitanya aja yang lupa, nggak pernah bersyukur gitu ya. Sesungguhnya ucapan seorang yang mengatakan Alhamdulillah merupakan pujian yang ditujukan kepadanya, dengan menyebut asmanya yang terbaik dan sifatnya yang maha tinggi. Sedangkan ucapan seseorang, segala syukur adalah milik Allah, merupakan pujian kepadanya atas nikmat, limpahan, dan rahmatnya. Teman-teman tahu apa rasa syukur tertinggi kita? Apa amalan rasa syukur tertinggi kita kepada Allah? Tahu nggak? Kuis. Kuis aja. Stephanie punten ya, atau teteh-teteh yang lain boleh jawab. Saat kita merasa sedih, bukan Teh? Rasa syukur kita tertinggi? Saat kita merasakan sedih. Saat kita sholat. Oh. Jadi, bersyukur kepada Allah itu saat kita sholat. Kita sholat bilang apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Berterima kasih kan kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi pas sholat itu, ya Allah makasih ya, saya tuh bersyukur banget. Pokoknya Engkau tuh yang paling agung. Tuhan semesta alam yang udah ngurusin saya, yang kecil-kecilnya, kayak gitu. Jadi sholat itu adalah rasa syukur tertinggi kita kepada Allah. Jadi kalau dibilang sholat itu kewajiban, ya betul. Sholat waktu misalnya, ya kewajiban. Tapi selain itu, sholat itu juga kita perlu gitu. Kita mau berterima kasih sama Allah, apa lagi caranya gitu yang paling tinggi. Kalau misalnya ke manusia kan kita bilang jazakumul khair gitu misalnya, jazakil khairan. Tapi kalau ke Allah, dengan alhamdulillahirabbil alamin gitu ya. Tapi kalau kita lakukan dalam salat, wah itu udah rasa syukur tertinggi kita kepada Allah. Gitu sih. Jadi salat itu adalah rasa syukur tertinggi. Nah, ini refleksi dari hamdalah. Ini lucu banget. Hamdalah adalah bagian dari ungkapan syukur kita kepada Allah atas semua nikmat. Nah, benar kan? Yang sudah Allah berikan berupa pujian dan sanjungan kepada Allah, Ar-Rabb yang maha mengatur segala urusan kita. Namun terkadang kita abai kepada Allah atas ucapan rasa syukur ini. Padahal kita di setiap sholat, alhamdulillah. Ya bersyukur kan berarti setiap sholat, alhamdulillah. Bangun rakaat, alhamdulillah lagi. Bangun rakaat, alhamdulillah lagi. Nggak cukup sholat fardu, kita tambahin sholat rawatib, bersyukur lagi, kayak gitu. Jadi sholat itu ya rangkaian bersyukur kita kepada Allah. Gitu, tetap-tetap. Mencoba bersyukur dalam kondisi minimal dengan bacaan hamdalah. Ya. Oh, satu lagi. Dan bacaan hamdalah itu tidak boleh dilanjutkan dengan kata tapi ya, karena di situ ada kontradiksi. Kita kan udah bersyukur, berterima kasih, kita nggak boleh dong ada. Misalnya, Tefani apa kabar? Misalnya Tefani teh lagi sakit kaki gitu ya. Alhamdulillah teh baik, tapi kaki aku masih sakit. Nah, jangan ada tapi setelah kata alhamdulillah. Karena alhamdulillah kan rasa terima kasih tertinggi kepada Allah. Tapi kita masih ngeluh, tapi jangan. Kalau misalnya masih ada keluhan, mending ya ganti kata-kata lain aja gitu. Gitu ya. Atau kalau misalnya, ya, alhamdulillah, ini masih sakit dikit, nggak apa-apa gitu. Ya, tapi nggak apa-apa kok gitu, misalnya ya kayak gitu. Hati-hati aja. Soalnya jadi ada apa ya, kontradiktif, ada changing attitude. Alhamdulillah, tapi gitu. Nah, jangan kayak gitu. Teh, kalau misalnya ini Teh, yang kayak misalnya kalau setelah mendengar kabar kedukaan kan baiknya kita ngucapin alhamdulillah wa innalillah. Nah, itu gimana Teh?
Bukan Kenapa? itu termasuk ke tapi atau bukan Teh? Bukan. Innalillahi wa inna. Oke, sekarang saya nanya berarti. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu artinya apa? Eh, Innalillahi, segala sesuatunya itu dikembalikan apa ya? Punya Allah dan akan kembali kepada Allah. Iya, itu. Itu bukan kontradiktif. Enggak, itu bukan kontradiktif. Sesungguhnya kan misalnya kita alhamdulillah segala puji bagi Allah dan bersyukur, kemudian sesungguhnya semua dikembalikan kepada Allah. Itu bukan sesuatu keluhan kalau itu. Menurut saya bukan sih. Soalnya apa ya? Misalnya ada yang meninggal gitu. Untuk keluarga yang ditinggalkan itu mungkin memang apa ya, musibah, dan ya memang pasti musibah, tapi itu bukan jadi kontradiktif dari kata alhamdulillah innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu. Toh di kematian itu pasti ada kebaikannya. Allah tuh udah sayang misalnya sama beliau sehingga diambil kayak gitu. Dan ada kan ya sahabat juga cerita zaman dulu, ada seorang ibu itu menangis karena anaknya meninggal. Terus Rasulullah itu membisikkan kan kepada seorang ibu tersebut, tenang aja, anak engkau sudah di surga. Akhirnya ibu itu sumringah lagi. Apakah itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun? Iya, semua dikembalikan kepada Allah, tapi itu nggak selalu berujungnya tuh kesedihan dan keluhan kayak gitu. Kalau ujungnya keluhan, ya jangan. Terus sih Teh. Sama-sama, Tiffany. Ini ada yang nanya Teh. Mm-mm. Jadi ada yang nanya dari Miza Luna Putri. Assalamualaikum Teh, izin bertanya tentang hijrahnya seseorang itu apakah termasuk ke dalam kasih sayang Allah yang luar biasa saat ini dan untuk masa depan? Gimana? Bentar, saya baca juga. Tentang hijrahnya seseorang itu apakah termasuk ke dalam kasih sayang Allah yang luar biasa saat ini? Jadi kasih sayang Allah Ar-Rahman Ar-Rahim itu tidak terbatas pada orangnya kayak gimana, kondisinya seperti apa, waktunya kapan, karena pintu Ar-Rahman Ar-Rahim itu selalu terbuka. Jadi Allah itu selalu ada, kitanya aja kadang yang nggak mau datang, nggak mau masuk ke pintu itu. Tapi pintu itu selalu terbuka buat Allah. Kasih sayang itu selalu ada. Kitanya aja kadang yang gimana ya, malas-malas kayak gitu. Jadi semua orang ya pasti Allah urusin. Kalau udah ngurus itu kan berarti kasih sayang ya gitu. Pasti ada Ar-Rahman Ar-Rahim. Bukan cuma untuk yang hijrah aja, bahkan untuk yang belum hijrah pun pasti Allah tuh udah bukain pintunya nih. Mau nggak nih ke sini gitu. Kayak gitu sih. Atau kayak gimana maksud pertanyaannya Teh Miza Luna? Teh Miza Luna. Mungkin kalau belum menjawab. Mungkin kayak gini Teh, kan misalnya kita itu hijrah gitu. Nah, berarti kita menuju kebaikan, berubah dari yang buruk menuju kebaikan. Nah, itu berarti tuh kasih sayangnya Allah yang untuk masa depan gitu. Iya bisa jadi. Pasti ada kasih sayang Allah untuk masa depan gitu. Kayak misalnya Allah tuh nggak membiarkan kita terus-terusan ada di jalan itu. Allah tuh selalu ikut ini gitu ya. Baca Quran nih, baca Quran misalnya, ikut kajian ini atau ikut kajian itu misalnya gitu. Itu kan Allah yang mendorong. Ya itu kasih sayang Allah di masa depan juga mungkin. Baik, alhamdulillah Teh. Pertanyaan dari Teh Miza Luna ini menutup sesi sharing dan tanya jawab kita pada hari ini. Alhamdulillah telah kita dengarkan juga materi dari Teh Balkis dan sharing-sharing dari teteh-teteh sekalian. Semoga apa yang telah kita dengarkan dan apa yang telah Teteh Balkis sampaikan dapat kita laksanakan dan menjadikan action plan-nya kita ke depan. Masya Allah. Baik, untuk selanjutnya, untuk menutup
halakoh kita pada hari ini, silakan Teh Balkis untuk memberikan statement nih, closing statement, supaya kita lebih yakin, kita tuh harus gimana. Silakan Teh. Closing statement, Ya. ya baca Quran jangan lupa, pasti. Sama baca terjemah itu seminimal mungkin sih baca terjemah. Baca terjemah terus kita mikir aja, oh oke, gitu baca lagi. Baca Qurannya yang agak lebih lama dari biasanya nggak apa-apa. Apalagi Ramadan, pasti banyak kebaikan di situ. Ya, itu aja. Alhamdulillah, jazakillah khair Teh Balkis atas Amin, ilmunya, atas materinya hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat kita laksanakan ya Teh. Amin. Amin. Saya juga doain saya juga ya. Sama aja, harus diingetin juga. Baik, untuk menutup majelis kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.